Dan siang hari ini ku bisa dengan bangga bekerja sama dengan Indonesia Career Center Network atau ICCN. Bisa juga bekerja sama dengan Lively Training Academy Indonesia. Ku bisa siang hari ini juga bekerja sama dengan Kormo Jobs persembahan dari Google Indonesia. Dan tentu saja kami senang dan juga bangga bekerja sama untuk kesekian kalinya bersama tuan rumah yaitu Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Dan siang hari ini kami mempersembahkan yaitu Ku Bisa Goes to Campus episode ke-133. Dan tema kita pada siang hari ini adalah tips untuk bisa memasuki perusahaan keren ataupun besar. Kalau begitu, untuk menyingkat waktu kita akan langsung mendengarkan opening speech yang akan disajikan selama kurang lebih 5 menit ke depan bersama Ibu Dr. Randa Fatmawati. Saya persilakan langsung saja yang belanja Bu Fatma. Monggo Bu. Ya, terima kasih Mas Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para narasumber webinar pada siang hari ini. Yang pertama, Mas Muhammad Arif Fadli, SPD. Ini alumni Universitas Negeri Malang yang saat ini menjabat bekerja di online sales manager Champion Motorshop. Iya, narasumber yang kedua Ibu Novi Mayasari. Ini sudah bertemu 2 kali ini ya di webinar dengan Ku Bisa. Ini sebagai associate fasilitator Lively HR Consultant and Career Coach. Wah, ini pelatih ini, ahlinya ini di sini nanti. Jadi teman-teman sekalian nanti bisa bertanya lebih banyak kepada Ibu Novi Mayasari ini. Ini coachnya ini, ahlinya ya. Dan yang saya hormati Mas Habibie yang menjadi host dan moderator pada siang hari ini. Selamat siang Mas Habibie. Juga kepada teman-teman para peserta semuanya serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir secara virtual pada siang hari ini dalam rangka upskilling dengan mengikuti webinar yang merupakan kerjasama Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan Ku Bisa, dengan tema pada siang hari ini tips memasuki perusahaan besar. Ini tentu merupakan impian dari semua lulusan ya, bagaimana bisa masuk ke perusahaan besar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Ku Bisa Goes to Campus bekerja sama dengan kami, tuan rumah Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang ke-133 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat berwebinar, semoga dapat memberikan manfaat sebenar-benarnya bagi para peserta webinar yang pada muaranya adalah dapat memperbesar peluang saudara sekalian diterima di perusahaan besar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan ke Mas Habibie. Halo Mas Habibie. Terima kasih ya. Ibu Fatmawati, terima kasih banyak. Dan rekan-rekan sekalian, baru saja kita mendengarkan opening speech yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatmawati. Jadi terima kasih Bu. Dengan begitu kita resmi untuk bisa memulai acara webinar kita pada siang hari ini. Rekan-rekan sekalian, langsung saja selama kurang lebih 15 menit ke depan saya persembahkan untuk Anda. Inilah dia Muhammad Arif Fadli. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman dan juga terima kasih Mas Habibie telah memberikan waktu di webinar kali ini. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Arif Fadli. Boleh dipanggil Arif ataupun Fadli. Saya sendiri lulusan dari FIP, Teknologi Pendidikan. Nah, tadi juga sempat disinggung nih sama Mas Habibie. Nah, gimana sih awalnya setelah saya lulus SMA, kok akhirnya saya bisa milih dan akhirnya pengen kuliah di Universitas Negeri Malang. Oh, ternyata Universitas Negeri Malang juga ada tuh beberapa jurusan-jurusan yang favorit. Nah,
teknologi pendidikan sendiri sewaktu saya masih kuliah di Universitas di Malang ya. Sebenarnya kita itu diberikan banyak hal, fasilitas ya, baik dari sisi gedung, terus kegiatan perkuliahan, dan juga bahkan ekstra, organisasi ekstra kayak gitu ya. Itu kita memang dikasih kelonggaran. Saya pengen istilahnya selain kuliah ini saya bisa kenalan di luar teman sekelas di kampus, di jurusan kayak gitu. Saya nggak pengen istilahnya menjadi anak setelah kuliah itu kenalnya cuma anak satu kelas, satu jurusan, atau mungkin satu fakultas. Enggak, saya nggak pengen seperti itu. Maka dari itu saya juga mengembangkan keahlian dan juga relasi dengan cara berkomunitas di luar juga. Waktu dulu itu saya juga ada aktif istilahnya melakukan suatu usaha kerjasama. Dulu saya juga pernah ikut yang namanya PMW, program mahasiswa wirausaha, yang dulu juga pernah ketemu dengan Bu Fatma sendiri seperti itu. Bahkan Pak Fahmi juga. Itu awal mula juga saya memiliki keinginan dari sisi bisnis pun kita juga bisa mengembangkan skillnya kayak gitu sewaktu kita kuliah di Malang ini, UM ini. Nah, setelah akhirnya saya lulus dan juga wisuda dari Universitas di Malang, sama sih sebenarnya kayak mungkin teman-teman yang ada di luar kebanyakan di sana yang istilahnya kalau yang saya dapat istilahnya pengangguran berijazah ya, sama saya pernah mengalami fase-fase tersebut sama teman-teman ya. Di awal-awal setelah saya lulus kuliah, saya kurang cocok untuk bekerja dengan orang lain. Nah, tapi ini tidak menyurutkan saya istilahnya untuk berhenti berinovasi dan juga istilahnya diam saja meratapi kok kayaknya aku nggak ada excellence atau kemampuan keahlian dimanapun. Enggak, saya akhirnya juga istilahnya buka usaha, bahkan dengan buka usaha dan juga berkomunitas, akhirnya saya juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Jadi teman-teman, one key point juga dari saya secara pribadi, teman-teman kalau misalkan setelah lulus bingung mau kerja di mana ataupun udah ngelamar nggak keterima, jangan malah diam aja ataupun malah scrolling di sosial media ataupun di portal website kerjaan melamar-lamar. Jangan. Kalau saya secara pribadi menyarankan teman-teman silahkan berkomunitas ya, istilahnya kenalan sana sini, dan akhirnya itu juga akan membawa teman-teman sendiri untuk berhasil. Misalkan ingin kerja di sini dengan punya relasi di sini, aku sepertinya juga bisa bekerja di tempat ini. Teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut lagi juga boleh banget Q&A di kolom tersebut ya, di Zoom ini ya. Rekan-rekan sekalian, setelah Mas Arief, nanti kita saat lagi akan menjelang menuju ke guest star kita pada siang hari ini ya. Dan teman-teman juga bisa bertanya kepada beliau seputar tema kita pada siang menjelang sore hari ini ya. Beliau seorang yaitu Associate Fasilitator dari Lively Training Academy Indonesia. Lalu beliau juga merupakan seorang HR Consultant serta Career Coach. Rekan-rekan sekalian, langsung saja dengan sangat bangga saya persembahkan untuk Anda, inilah dia Mbak Novi Maya Sari. Silakan Mbak. Halo, selamat siang. Baik, saya share screen ya. Sudah terlihat ya teman-teman sekalian? Kalau belum terlihat, boleh dikasih tahu. Oke, perkenalkan saya Novi Mayasari, panggilannya Novi, dan saya sudah berkarir sebelum menjadi HR Consultant itu berkarir di 6 perusahaan besar. Nah, jadi alhamdulillah kemudian saya memutuskan berdasarkan pengalaman yang saya peroleh, saya menjadi HR Consultant karena memang selama ini berkarir di HR. Mbak Novi, kali ini datang pertanyaan dari atas nama Mariani Saragi, dan pertanyaannya adalah, Mbak, seberapa besar sih peluang karir serta kesempatan bekerja pada perusahaan besar berskala nasional melalui program magang? Melalui program magang. Silahkan
Mbak Novi? Besar sekali ya, karena ya itu tadi ya, kalau berdasarkan pengalaman saya kebetulan di perusahaan multinasional pada waktu itu ya, itu kalau fresh graduate pada akhirnya kecuali MT ya, kalau MT memang karena ada tes khusus gitu ya, tapi kalau misalnya bukan MT tapi ngambilnya tetap fresh graduate, itu biasanya ngambilnya dari magang, karena tadi kita udah tahu, kita udah kenal gitu ya, dan jadi murah kan, murah tuh dalam pengertian kita nggak harus adain proses psikotes, nggak harus ada interview, menggerakkan semua orang untuk mewawancarai gitu ya. Saya bersama Mas Arif, Bu Fatma, dan juga Mbak Novi mengucapkan mohon izin untuk kami berdiri diri. Salam kompeten, salam sehat, semangat belajar, dan jangan lupa lebih baik jatuh cinta daripada jatuh cinta. Wassalamualaikum dan sampai jumpa, bye-bye.